Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa ala amma ba'd. Alhamdulillah, selalu kita bersyukur kepada Allah Taala ala kulli hal, dalam setiap keadaan, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Bersyukur kepada Allah baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Selalu bersyukur kepada Allah baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Siapa yang bersyukur, Allah menjanjikan akan ditambah lagi nikmatnya Allah Taala. Alhamdulillah, salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Taala, Allah kasih kita izin, Allah kasih kita kesempatan untuk bisa melakukan ketaatan. Baru saja kita melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah. Alhamdulillah, kita berharap sholat maghrib kita yang kita lakukan berjamaah ini mendatangkan ridhonya Allah Taala. Salam dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan alam kepada teman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik Bapak Ibu dalam hati Allah, ini udah masuk ke bab terakhir Bapak Ibu. Jadi sholat mengapa harus berjamaah? Bapak Ibu dalam hati Allah, ini kalau kelanjutannya nih Bapak Ibu ya, kalau habis kita ngaji nih, setelah saya bacakan hadis-hadisnya masih kagak mau juga, masih malas-malasan juga berjamaah, keterlaluan, benar, keterlaluan banget ya. Bapak Ibu dalam hati Allah, ada kalau sampai kan berapa tuh? A, B, C, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 poin ya, ada 11 poin yang mewajibkan sholat berjamaah. Ada 11 poin yang mewajibkan sholat berjamaah. Saya dulu pernah menyampaikan dalam buku yang beda. Di akhir buku itu dilampirkan beberapa fatwa 4 ulama mazhab ya, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. 4 imam mazhab ini yang dipakai ya, yang diikuti oleh sebagian besar umat Islam di dunia. 4 mazhab ini itu ada buku itu masih ada. Itu 4 ada fatwanya itu. 4 ulama ini ya, itu sepakat bahwa sholat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkadah. Tapi sunnah muakkadahnya bukan yang diterjemahkan dikerjakan berpahala, ditinggalkan apa-apa, bukan. Dan 4 imam mazhab ini sepakat sunnah muakkadah, sholat berjamaah hukumnya sunnah muakkadah, yang artinya dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Mau pakai imam mazhab ya? Mau pakai imam mazhabnya Soekarno, repot saya kalau pakai mazhabnya Soekarno ya. Saya tahu kalau mazhabnya Soekarno gimana tuh sholat berjamaah. Ya Allah. Jadi 4 imam mazhab ini ya, itu berdasarkan kajian mereka dalam tulisan mereka itulah akhirnya menyimpulkan bahwa sholat berjamaah hukumnya sunnah muakkadah, yang artinya dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Wow. Bapak Ibu dalam hati Allah, yang pertama ya, sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Jadi jangan lagi ada yang bilang sunah ya.
Kenapa? Ini dalil-dalilnya. Siapa yang baca ini? Jadi kalau wajib itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan dosa. Ya. Maka ini kalau ada yang masih apa namanya bahasa cawe-cawe, masih apa namanya ngeyel ya, masih nggak mau sholat berjamaah juga masih senang sholat sendirian di rumah. Nah ini saya baca dalil ada 11 Pak dalilnya Pak. Ada 11 dalil yang menunjukkan bahwa sholat berjamaah hukumnya wajib. Yang pertama, Quran surat 2, surat Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat, tunaikan zakat, bayar zakat, warka'u ma'ar raki'in. Dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Saya enggak usah baca ini tafsir. Banyak banget sih. Semua ulama tafsir mengatakan warka'u ma'ar raki'in artinya salat berjamaah. Rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Semua ulama tafsir. Silakan buka deh. Ya, di Al-Hafiz Ibnu Jauzi, Al-Qadi Al-Baidawi, Imam Abu Bakar Al-Kasani Al-Hanafi. Masih banyak lagi nih. Ya, dan aku usah bacain. Ya, kok ini tidak banyak lagi kalau bisa. Ya, kelamaan. Judulnya ini ayat surat Al-Baqarah ayat 43 ini menunjukkan bahwa Allah menyuruh kita sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Ya. Dalil yang kedua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Taala. Dalil yang kedua Quran surat 4 surat An-Nisa ayat 102. Jadi dalil yang pertama surat 2 surat Al-Baqarah ayat 40. Yang kedua ini dalil yang kedua Quran lagi. Quran surat An-Nisa, Quran surat keempat ayat 102. Ya. Makanya tadi di awal saya katakan ini kalau yang sedikit baca ini dalilnya ini masih kagak mau sholat berjamaah juga terlalu. Ayatnya panjang, saya bacakan artinya ya. Wa idza kunta bihi fa'aqamta lahum sholata faqultum qa'imatun minhum ma'aka wal yaqul ila akhirih. Bapak Ibu dan Allah, dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan salat bersama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri salat bersertamu dan menyandang senjata. Kemudian apabila mereka yang salat bersamamu sujud telah menyempurnakan satu rakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadap musuh. Dan hendaklah datang golongan kedua yang belum melaksanakan salat, lalu salatlah mereka denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. Orang-orang kafir ingin agar kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbumu dengan sekaligus. Dan tidak ada dosa atasmu meletakkan senjata-senjatamu jika kamu mendapat suatu kesabaran dan kesusahan karena hujan atau karena kamu memang sakit, dan bersiap siagalah kamu. Sesungguhnya Allah telah menyediakan adab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu. Pak, ini ayat menyuruh Nabi SAW dan para sahabat tetap sholat walaupun dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan perang. Bapak, Masya Allah. Waktu itu Ustaz siapa di sini yang pada mesti enggak yang nerangin sholat khauf, sholat dalam keadaan takut, dalam keadaan perang. Jadi dalam keadaan perang, Pak, sholatnya tetap berjamaah, enggak sendiri-sendiri. Allah menyuruh dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 100. Dalam keadaan perang, lagi perang Pak, ada musuh. Langsung waktu sholatnya ditunaikan dengan berjamaah. Caranya gimana? Bikin dua kelompok. Satu kelompok jagain musuh, satu kelompok sholat. Selesai satu rakaat, yang satu rakaat pindah, yang tadi jaga masuk rakaat pertama. Begitu seterusnya sampai selesai Pak. Itu kan kalau dipikir-pikir itu sholat udah batal, sholatnya batal ya. Udah batal sholat, orang pindah-pindah, banyak gerak, coba. Tapi kenapa Allah perintahkan tuh? Dalam keadaan khauf, dalam keadaan takut, tetap sholat berjamaah Bapak. Nah kita di sini lagi aman-aman aja, ya Allah.
Ya, coba dalam keadaan perang Allah tetap nyuruh Nabi SAW dan para sahabat tentara-tentara pada saat itu tetap melaksanakan sholat berjamaah. Ketiga, cepat-cepat aja nih, sudah selesai ya. Jumat depan Pak, malam Jumat ketiga, insya Allah kajiannya Ustaz Dr. Amis Dawat. Insya Allah beliau sudah janji akan membawakan tentang kajian fikih kurban kontemporer ya. Jadi, maksudnya fikih kayak patungan kurban atau apa sih namanya itu? Ya dalam hal-hal yang baru-baru ya dalam kurban nanti insya Allah disampaikan di lanjutan ketiga insya Allah Ustaz Dr. Amis Dawat. Saya nggak perlu menyampaikan tentang sisi pengambilan dalil dengan ayat ini dari beberapa tinjauannya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang jelas bahwa ulama-ulama menyatakan bahwa dalam keadaan takut saja Allah perintahkan kita sholat berjamaah, apalagi dalam keadaan aman sentosa. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah yang ketiga ini, kalau yang 1, 2 dalilnya Quran, surat Al-Baqarah 43, surat An-Nisa 102. Nah yang ketiga ini dalilnya hadis. Ya, hadisnya ini ada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sahih, ya. Apa kata Nabi? Ini Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk sholat berjamaah. Imam Bukhari meriwayatkan dari Malik bin Al-Huwairith radhiyallahu anhu, aku datang kepada Nabi SAW dalam rombongan kaum. Lalu kami tinggal di sisi beliau selama 20 malam, dan beliau sangat penyayang dan lemah lembut. Ketika beliau melihat kerinduan kami kepada keluarga kami, beliau bersabda, irji'u faqulu fihim wa'allimuhum wa sallu fa idza hadaratis salatu falyu'addan lakum ahadukum wa ya'ummukum akbarukum. Kata Nabi SAW, kembalilah lalu tinggallah di tengah mereka dan ajarkan kepada mereka serta sholatlah. Jika waktu sholat telah tiba, maka hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan adzan untuk kalian, dan hendaklah yang lebih tua dari kalian menjadi imam bagi kalian. Ini dalil tentang imam dipilih yang tua. Ya, kemudian dibahas sama Ustaz Abdul Muhid tentang dalil yang menjadi imam siapa saja. Ya, itu juga ada di dasar Indonesia. Ya. Nah, jadi ini Bapak Ibu dalam Allah. Lalu juga dalam hadis Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri yang mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Idza kanu thalathatan falyu'ammuhum ahaduhum wa ahaqquhum bil imamati aqra'uhum." Ya. Jika kamu bertiga, tadi banyak Pak, lebih dari 3 golongan. Ya. Nah, Nabi mengatakan jika kamu bertiga, 3 orang, maka hendaklah salah seorang dari kalian menjadi imam mereka, dan yang berhak menjadi imam adalah orang yang paling bagus baca aqra'u, yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya, yang paling banyak hafalannya itu. Ya. Tadi banyak orangnya 3. Ya. Nah, ada lagi satu hadis ya. Ini Imam Bukhari radhiyallahu meriwayatkan dari Malik bin Huwairith radhiyallahu yang mengatakan 2 orang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keduanya bermaksud melakukan perjalanan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza antuma kharajtuma fa'addana thumma aqima thumma li'abukuma akbarukuma." Jika kalian berdua bepergian, maka kumandangkanlah adzan, kemudian dirikanlah salat, kemudian yang lebih tua dari kalian menjadi imam. 3, 2 tetap disuruh sholat berjamaah walaupun dalam keadaan di dalam perjalanan. Ya, ini nggak ada alasan, nggak ada alasan.
sudah diwajibkan sholat berjamaah, satu jadi imam, satu jadi makmum. Walaupun dalam perjalanan, dalam apa namanya musafir, ya, lagi pergi misalnya pergi kemana gitu. Kedua, tetap kerjakan sholatnya dengan berjamaah. 4 ini Bapak Ibu dirahmati Allah, Rasulullah SAW melarang keluar dari masjid. Rasulullah SAW melarang keluar dari masjid setelah dikumandangkannya adzan sebelum menunaikan sholat berjamaah. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kuntum fil masjid fanudiya bis salati fala yakhruj ahadukum hatta yusalli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami, jika kalian berada di masjid lalu salat diserukan, ada di masjid ada di masjid ada. Kata Nabi, janganlah salah seorang dari kalian keluar dari masjid itu sampai dia ngerjain sholat dulu. Jadi kalau ada di masjid ya Pak, ada di masjid, ada berkemana? Aku pulang dulu ya. Terus kagak sholat, marah Nabi. Gak boleh. Kecuali ada udzur, mulai sebutnya, ya pulang dulu ke rumah, ya tunaikan hajatnya, balik lagi ke masjid sholat berjamaah. Yang Nabi marah itu kita mencicil lagi anak-anak ngobrol, Allahu Akbar, terus pulang. Bapak Ibu dirahmati Allah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menghukumi orang yang keluar setelah adzan dari masjid sebagai orang yang durhaka kepada Abul Qasim Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Ash-Sha'tha yang mengatakan, kami duduk di masjid bersama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lalu setelah muadzin mengumandangkan adzan, seorang berdiri dari masjid sambil berjalan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu memperhatikannya hingga orang tersebut keluar dari masjid. Lalu Abu Hurairah mengatakan, adapun orang ini maka ia telah durhaka kepada Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa durhaka kepada Rasulullah? Karena Rasulullah melarang orang yang ada di masjid dengar adzan lalu dia pergi. Jika dia sholat berjamaah, nantinya dia menjadi durhaka kepada Rasulullah SAW. Bahkan sampai Rasulullah SAW bersabda, la yasma'un nida'an fi masjidi hadha. Hanyalah orang munafik yang mendengar adzan di masjidku ini, thumma yukhruju minhu illa li hajatin, thumma la yarji'u ilaihi illa munafiqah. Kemudian dia keluar darinya kecuali karena ada suatu hajat keperluan, kecuali dia adalah orang munafik katanya. Oh no. Lanjut. Kelima, ya, wajibnya sholat berjamaah. Pak, ini lebih parah lagi, ya. Kalau ada, ini kita alhamdulillah masih habis musyawarah, ya. Bapak Ibu dirahmati Allah, ada 6, ya. Ada 6 yang kalau kita pikir-pikir 6 ini udah bisa memenuhi syarat untuk boleh ngerjain sholat berjamaah. Tapi ternyata Nabi tetap nyuruh sholat berjamaah kalau kita ada. Apa 6 ini? Yang pertama, matanya buta. Yang kedua, nggak ada orang yang nuntun dari rumahnya. Yang ketiga, rumahnya jauh dari masjid. Yang keempat, ada pohon kurma, ada pohon-pohon gitu loh yang ngalangin dirinya menuju ke masjid. Itu bisa kalau lagi buta gitu kan, bisa apa begitu pohon gitu segala macam. Yang kelima, ada banyak singa, binatang buas di Madinah waktu itu, ya. Yang keenam, usianya udah tua, tulang-tulangnya udah rapuh. Coba ini 6 ini kira-kira kalau menurut kita udah cukup ya alasan nggak sholat berjamaah. Tapi apa kata Nabi? Imam Muslim dari Abu Hurairah menuturkan, Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma faqala ya Rasulullah innahu laysa li qa'idun yaquluni
ilal masjid fa'asala Rasulullah SAW ayyurahsa lahu wa yusalli fi baiti. Farakhasalah falamma qala da'ahu faqala hal tasma'un nida lis-shalah qala na'am qala fa'ajibu. Seorang pria buta datang kepada Nabi SAW. Saya mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak mempunyai orang yang menuntutku ke masjid. Lalu ia memohon kepada Rasulullah SAW agar beliau memberikan keringanan kepadanya untuk sholat di rumahnya. Semula Rasulullah SAW memberikan keringanan kepadanya, tetapi ketika ia berpaling, Rasulullah memanggilnya. Saya bertanya, apakah kamu dengar azan? Apakah kamu dengar suara azan? Orang buta ini menjawab, ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun mengatakan, fa'ajibu, wajib salat berjamaah. Ya, ini kalau saya bacain 6-6-nya, ini hadis ini bisa dipahami. Jadi ada 6-nya, 6 alasan tadi itu hadisnya terpisah-pisah. Ya, yang jelas yang dimaksud oleh Nabi di sini adalah mu'allimnya Rasulullah SAW, yaitu Abdullah bin Maktum. Pernah ya? Kita ada di sini masih ingat nggak cerita tentang Abdullah bin Maktum yang digoda oleh setan? Masih ingat nggak? Ada yang masih ingat sini? Pak Anwar ingat. Yang lain masih ingat nggak? Siapa waktu itu yang cerita lupa saya? Abdullah bin Maktum itu bukannya apa namanya jauh-jauh, benar-benar jauh Pak aja Pak. Benar-benar jauh. Itu di Madinah waktu itu masih rumah masih jauh-jauh Pak. Ya. Dan benar-benar banyak ada pohon kurma yang kalau dia lewat kagak ada yang nuntut itu jadi begitu. Satu ketika Abdullah bin Maktum itu jalan dari rumahnya kagak ada yang nuntut, jatuh masuk ke parit. Lalu dituntut oleh seseorang. Ya. Dituntut sampai ke masjid. Sampai ke masjid, lalu Abu Hurairah mengucapkan terima kasih dan mengatakan, kamu juga sekalian sholat nggak ada? Bapak aja. Besoknya, gitu lagi. Ya, ternyata yang nuntut ini singkat cerita, yang nuntut adalah iblis. Iblis mau nuntut, ya, mau bantuin Abu Hurairah, tapi ke masjid sholat berjamaah. Harusnya kan enggak ya? Apa? Ternyata yang dilihat oleh iblis, waktu Abu Hurairah jatuh gitu, ya, jatuh berusaha dari rumahnya datang untuk sholat berjamaah Bapak Ibu, ya, jatuh itu ternyata jatuhnya dia itu mendatangkan pahala yang luar biasa, Bapak. Ganjarannya luar biasa. Iblis itu sampai orang jangan sampai jatuh lagi, jangan sampai jatuh lagi. Makanya dituntut sampai iblis. Iya, makanya Pak kalau kita datang ke masjid, susah payah. Saya tadi sama Pak Haji Radi, Masya Allah. Saya ngos-ngosan, tapi masih jalan, masih mau masjid. Pak pahalanya Pak Haji Radi itu lebih gede daripada kita. Karena dia bersusah payah dari rumahnya datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Makin payah, makin susah, makin berat kita datang ke masjid untuk sholat berjamaah, makin tinggi pahalanya di sisi Allah Taala. Masya Allah. Jadi beneran Pak, jauh banget. Abdullah bin Maktum jauh banget Pak rumahnya dari masjid. Becek, banyak lubang, banyak pohon kurma, banyak binatang buas, ada singa dan segala macam, ada serigala. Matanya buta, udah tua, tapi tetap Nabi suruh dia kalau dengar adzan datang untuk sholat berjamaah. Kita masih kuat, masih sehat, rumahnya dekat dengan masjid, ya. Masih kadang-kadang juga sholat berjamaah. Allah, Masya Allah. Lanjut ya. Yang berapa Pak? Halo? Yang ke? Halo, hilang betul. Yang keberapa? Yang ke-6, ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini saya nggak usah saya bahas ya, apa hadisnya. Jadi 6-6-nya itu, Pak, itu 6-6 itu memang benar Pak. Ya, jadi orang yang buta, nggak ada yang nuntun, rumahnya jauh dari masjid, banyak pohonan,
banyak singa, banyak binatang buas, ada singa, serigala, usianya udah tua, tapi kalau dengar suara adzan tetap datang ke masjid untuk sholat berjamaah. 6. Hah? Ini tadi kan masih kelima, Pak. Ya, sekarang yang ke-6 nih. Tadi yang kelima itu orangnya buta, rumahnya jauh dari masjid, banyak pohonan, banyak hutan lah. Dari rumahnya itu banyak hutan, bisa jadi gitu ya. Banyak binatang buas, ya, banyak binatang buas. Nggak ada yang nuntun, ya kan? Terus apa tadi? Usianya sudah tua, tapi tetap kalau dengar suara adzan datang ke masjid untuk sholat berjamaah. 6. Imam Ibnu Majah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi SAW beliau bersabda, "Man sami'an nida falam yujib fala salata lahu illa min udrin." Siapa saja yang mendengar adzan hanya 'ala shalah, hanya 'ala falah, lalu dia enggak datang tempat pada saat mendengar adzan, dia enggak datang ke tempat suara adzan itu, apa kata Nabi? La salat, enggak ada salat baginya, enggak ada salat baginya. Illa min udhrin, kecuali dia dalam keadaan uzur, sakit kepala, enggak bisa datang. Yang berdiri kalau hujan petir, hujan badai, kalau masih hujan angin aja mah tetap paling sarungnya doang yang basah-basah. Masya Allah. La sholat, nggak ada sholat lagi. Artinya Pak, Allah mengatakan ini maaf yang masih senang sholat sendiri di rumah, ya. Kayaknya di Jakarta nggak ada yang nggak bisa dengar suara adzan. Ada. Ya, masjid itu tetap setiap RW pasti dengar suara. Pada saat sholat 5 waktu pasti dengar suara adzan. Jadi Nabi ini hadisnya kalau dengar suara adzan, masuk suara adzan, dengar suara adzan, maka hukumnya wajib dia datang ke tempat suara adzan itu berkumandang. Musolahkan, masjidkan untuk dilakukan sholat. Kalau enggak, la sholat lagi, enggak ada sholat lagi. Masya Allah. Bapaknya dalam hati Allah. Bahkan Sayyidina Ali mengatakan, siapa yang mendengar adzan lalu tidak mendatanginya, maka sholatnya tidak mencapai kepalanya kecuali karena ada uzur. Ya, beliau selama 20 malam dan beliau sangat penyayang dan lemah lembut. Ketika beliau melihat kerinduan kami kepada keluarga kami, beliau bersabda, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, tidak ada salat bagi penjaga masjid kecuali salat di dalam masjid. Ditanyakan kepadanya, wahai Amirul Mukminin, siapakah tetangga masjid ini? Dia menjawab, orang yang mendengar adzan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kembalilah lalu tinggallah di tengah mereka dan ajarkan kepada mereka tentang sholat. Jika waktu sholat telah tiba, maka tidaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan adzan untuk ambil pengaruh di suara adzan terpaham. Ya Allah, bukan dalam Bapak-bapak dalam hati Allah. Yang ke-7, ya, di antaranya ada hadis Imam Bukhari dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Laisa salatun afqal 'alal munafiqin min al-fajr wal 'isya, walau ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habwan." Tidak ada salat yang lebih berat, tidak ada salat yang lebih berat dilakukan oleh orang munafik dari salat subuh dan salat isya. Seandainya mereka mengetahui apa pahala yang terdapat pada salat isya dan salat subuh,
niscaya mereka akan datang walaupun dengan cara merangkak. Pak, nanti kita akan tahu tuh pahala sholat isya sama sholat subuh kalau udah akhir. Nah, itu belum bisa lihat. Nanti kalau udah bisa satu tuh yang sholat di pojok dulu. Sabar, itu sabar. Sholat di pojok dulu. Nabi nanyain tuh Sya'ban kemana? Kagak nongol sholat berjamaah, padahal paling rajin Pak. Akan beliau berkumandang, beliau udah datang dan selalu adanya di pojok sebelah kanan. Sya'ban. Ini nyampe waktu itu saya pergi saja. Ustaz, amin karena. Kemudian Pak kalau ada ceramah itu diingat gitu. Ya, itu masya Allah. Akhirnya didatangi oleh para sahabat. Ya, didatengin ternyata istrinya bilang Sya'ban udah kagak ada, udah meninggal. Artinya Pak, berhentinya sholat kita nggak sholat berjamaah, berhentinya kita nggak sholat berjamaah, pensiun udah kita, nggak lagi sholat berjamaah lagi kita. Kalau sudah, namanya digotong, disolatkan secara berjamaah. ya, makanya disolatkan secara berjamaah. Ya, itu Sya'ban itu masya Allah, rajinnya luar biasa. Ya. Nah, istrinya nanyain waktu Sya'ban meninggal dunia pada saat sakaratul maut itu ada 3 ya? Iya, ada 3. Ya, dilihatin tuh, ya kan? Ini masih pada ingat kan ceritanya? Masih ingat kan? Ya Allah, ya kan? Itu di dalam kisah Sya'ban itu dikisahkan bahwa istrinya menceritakan itu dan Rasulullah SAW akhirnya pun memberitahukan karena memang cuma Rasulullah yang tahu tentang apa yang terjadi terhadap orang yang sudah meninggal. Karena Rasulullah dibukakan itu ya, diberitahukan dalam waktu. Bapak Ibu dalam hati Allah, disitulah diperlihatkan Allah Taala pahala sebagaimana tadi yang saya katakan tadi bahwa seandainya kata Nabi orang tahu pahalanya sholat isya dan sholat subuh, niscaya kalian akan datang walaupun dengan cara merangkak. Bapak, merangkak itu kan artinya dalam keadaan susah payah, Bapak. Dalam keadaan susah payah, dalam keadaan benar-benar susah, tapi tetap pengen sholat berjamaah. Kalau kita tahu pahala isya, sholat isya dan sholat subuh, masya Allah. Biar selesai Pak. Lanjutkan aja deh ya. Panjang nih sebenarnya bisa apa namanya di sini ya. Baik. Bapak Ibu dalam hati Allah, yang kan? Ma min thalathatin fi qaryatin wa la yadwin la tuqamu fihim as-salatu illa qad istahwadha 'alaihim asy-syaitan fa'alaikum bil jama'ati fa inna ma ya'kulu dzabul qasiyah ya, dzabul qasiyah. Tidaklah 3 orang di suatu kampung atau burung tempat berpindah-pindah suku Badui di mana sholat tidak didirikan di tengah-tengah mereka, melainkan syaitan telah menguasai mereka. Oleh karena itu berjamaahlah kalian, sesungguhnya serigala hanya makan kambing yang jauh dari kawannya. Bapak Ibu dalam hati Allah, maksudnya kalau ada satu kampung, ada satu desa, ada satu kampung, orang di kampung itu kagak ada yang mendirikan sholat berjamaah. Kalau disebutkan namanya di kampung kan pasti lebih dari 3 orang. Itu dalam benar. Namanya kampung ya, kampung sedikit-dikit itu masa nggak ada 3 orang laki-laki, pasti ada lah. Nah kalau misalnya kagak diriin sholat berjamaah, nggak diriin sholat berjamaah, maka kampung itu sudah dikuasai sama syaitan. Bapak Ibu dalam hati Allah, bilang hadisnya Imam Ibnu Majah dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar ya, keduanya mendengar dari Nabi SAW di atas mimbar, layan tahiyat minal
la yantahiyanna aqwamun an waja'ihimul jama'ati aw la yahtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakununna minal ghafilin. Hendaklah mereka berhenti dari meninggalkan sholat berjamaah. Hendaklah mereka berhenti dari meninggalkan sholat berjamaah, atau Allah akan mengunci hati mereka, kemudian mereka menjadi orang yang lalai. Ada 11 poinnya, ada 11 poinnya hadis ini. Jangan sampai nanti orang itu mewajibkan kalau kita sholat di depan. Ada 11 poin yang mewajibkan sholat. Lalu pernah menyampaikan dalam kalau sampai hati kita dikunci hati sama Allah Tabaraka wa Ta'ala, udah tidak ada lagi bilang keinginan beberapa fatwa kepada ulama mazhab. Ya, harus dia harus orang yang tidak mau melaksanakan sholat berjamaah. 90 umat Islam. Hadis ya, apa yang kita lagi? Ada 11 kan semua ya? Ya. Yang ke-10 ini ya, ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi Rabb, walladzi nafsi biyadi." Demi Rabb yang jiwaku berada di tangannya, kata Rasulullah SAW. Demi Allah yang jiwaku berada di tangan Allah, sungguh aku berkeinginan untuk memerintahkan agar menyiapkan kayu bakar, kemudian aku memerintahkan agar mengumandangkan adzan untuk salat, kemudian aku memerintahkan seseorang untuk menjadi imam, kemudian aku pergi kepada orang-orang yang meninggalkan salat berjamaah dari belakang mereka, lalu aku membakar rumah-rumah mereka di hadapan mereka. Demi Rabb yang jiwaku berada di tangannya, seandainya salah seorang dari mereka melihat tulang yang banyak dagingnya atau tulang di antara dua kuku yang baik, niscaya menghadiri makan malam itu. Artinya Pak, begitu marahnya Rasulullah SAW sampai Rasulullah pengen bakar rumah di hadapan dia itu, di hadapan dia, bakar rumah orang itu yang dia kagak mau keluar dari rumahnya untuk sholat berjamaah. Rasulullah SAW, Masya Allah. Orang-orang yang berada di sekitar masjid harus berhenti dari tidak menghadiri sholat isya di waktu yang terakhir secara berjamaah, atau aku akan membakar rumah-rumah mereka dengan seikat kayu bakar, kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya aku berkeinginan memerintahkan para pemudaku untuk mengumpulkan seikat kayu bakar, kemudian aku mendatangi suatu kaum yang sholat di rumah-rumah mereka tanpa punya alasan yang dibenarkan, lalu aku membakarnya di hadapan mereka. Subhanallah. Bapak Ibu dalam hati Allah, ya, terakhir, ya, Bapak Ibu, ya, hadisnya, ya, Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Qalam ayat 42-43, Yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Pada hari betis disingkirkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak puasa dalam keadaan pandangan mereka tunduk ke bawah, lagi mereka diliputi penghinaan. Dan sesungguhnya mereka dulu di dunia diseru untuk bersujud dan mereka dalam keadaan sejahtera. Bapak Ibu dalam hati Allah, maksudnya dalam Bapak Ibu, ya, nanti Bapak Ibu pada hari kiamat, orang-orang yang kagak mau datang sholat berjamaah itu benar-benar dalam keadaan hina, benar-benar dalam keadaan hina, dihinakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karenanya
11 alasan ini yang tadi saya sampaikan dengan cara ngebut cepet-cepet ya, minimal mudah-mudahan sampai pesannya bahwa sholat berjamaah, saya ulangi lagi, sholat berjamaah hukumnya wajib. Kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan dosa. Dalilnya tadi ada 11. Itu ya. Sampaikan yang saudara-saudara kita yang masih demen sholat di rumah, atau yang masih malas-malasan datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yuk kita dakwah, kita ajak saudara-saudara kita, jangan segan-segan Bapak Ibu ya. Biar di masjid ini ramai Bapak Ibu. Saya dulu kemarin ini saya mengatakan beda sholat berjamaah yang jemaahnya sebaris doang dengan sholat berjamaah sampai 10-20 baris, maksudnya masih gitu. Kita sholat berjamaah itu beda Pak. Ya. Makanya kata Nabi, pahalanya orang yang sholat berjamaah, yang sholat yang jemaahnya sedikit, sama yang jemaahnya banyak, pahalanya juga beda. Karena memang ternyata perasaan kita juga beda Pak. Sholat berjamaah dengan jemaah yang banyak, dengan sholat berjamaah yang jemaahnya cuma sedikit, beda Pak. Ternyata kita ngerasain juga beda. Pantas kami mengatakan pahalanya juga beda. Lebih banyak pahalanya sholat berjamaah dengan jemaah yang banyak. Mudah-mudahan Al-Quran ya sholat berjamaah. Mudah-mudahan ya. Dan mudah-mudahan setelah kita gak ada gimana yang jelas kita usaha terus agar masjid Al-Quran ini, masjid kita ini ya, mudah-mudahan orang-orang jemaah kita ini diberikan hidayah oleh Allah Taala, diberikan kemampuan untuk datang setiap adhan berkumandang melaksanakan sholat berjamaah. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya cukup ini aja apa yang saya bisa sampaikan sedikit tentang sholat, mengapa harus berjamaah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf, dan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.